Pada suatu malam, terlihat seorang laki-laki yang bernama Rio sedang bersama pacarnya untuk malam mingguan. Dia mengajak pacarnya yang bernama Nadia untuk melakukan uji nyali. Mereka mengunjungi tempat angker yang terkenal dengan mitos akan keberadaan hantu jamu gendong. Dari cerita yang beredar, hantu itu muncul setelah seorang penjual jamu gendong ditemukan mati diperkosa dan dibunuh tepat di lokasi tersebut. Rio percaya bahwa arwah penjual jamu itu masih gentayangan untuk membalaskan dendam. Dia pun mengajak pacarnya untuk turun dari mobil dan melakukan ritual yang dipercaya bisa memanggil hantu jamu gendong. Rio berkata, jika mereka harus memecahkan sebuah telur ayam dan dituangkan ke dalam gelas. Lalu, dia harus mengetuk gelas kaca berisi telur itu sambil berteriak, "Jamune." Sesampainya di rumah angker itu, tiba-tiba hantu jamu gendong benar-benar muncul dan langsung menyerang Rio. Dia dijerat menggunakan selendang jamu dan tubuhnya terangkat ke atap. Hingga akhirnya, Rio pun meninggal di tempat. Nadia yang ketakutan lalu bersembunyi di dalam mobil. Namun, ketika dia akan menyalakan mobil itu, hantu tersebut datang menghampirinya. Di pagi harinya, terlihat seorang laki-laki yang bernama Kafka. Dia ditelepon temannya yang bernama Sigit. Sigit memberi tawaran pekerjaan kepada Kafka sebagai joki skripsi. Namun, karena Kafka tidak memiliki banyak waktu untuk menyelesaikan studinya, dia pun segera menolak pekerjaan itu. Tidak lama kemudian, datanglah ibu kos untuk menagih uang kos Kafka yang sudah menunggak selama 4 bulan. Dia juga mengancam akan mengusir Kafka jika bulan depan gagal membayar. Lalu, Kafka pergi ke kampusnya untuk menemui Sigit. Dan dengan terpaksa, akhirnya dia pun menerima tawaran Sigit sebagai joki skripsi untuk membayar uang kos. Sigit terlihat senang mendengar Kafka mengambil pekerjaan tersebut. Namun, Kafka meminta Sigit untuk merahasiakan pekerjaan itu karena akan berakibat fatal pada kelanjutan studinya. Setelah menemui Sigit, Kafka tidak sengaja berpapasan dengan kekasihnya yang bernama Meisha. Meisha terlihat terburu-buru dan mengabarkan bahwa Rio sudah meninggal dan kini Nadia masuk rumah sakit jiwa. Meisha menjelaskan jika orang-orang menemukan Rio dan Nadia di sebuah rumah kosong. Sementara itu, Nadia yang berada di rumah sakit jiwa terlihat tengah menggambar sosok hantu perempuan. Sahabatnya Nadia yang bernama Andin hanya bisa melihat temannya itu dari kejauhan saja. Saat perawat menyodorkan obat untuk Nadia, tiba-tiba sosok hantu jamu gendong muncul dan masih terus meneror Nadia. Saat akan pulang, Andin justru melihat Nadia yang mati tepat di hadapannya. Di hari berikutnya, Andin menceritakan kejadian mengerikan itu kepada Kafka dan Meisha, di mana dia juga memberikan buku harian Nadia kepada Kafka. Di dalam buku itu, banyak sekali tulisan-tulisan Nadia yang berkaitan dengan hal supranatural. Akan tetapi, Kafka justru tertarik mengangkat kisah Nadia untuk dijadikan bahan skripsi. Malam harinya, di warung depan kos, pemilik warung bertanya pada pelanggannya kemana temannya pergi, karena sudah lama tidak terlihat nongkrong di warung. Ternyata, pria itu mengalami kecelakaan yang menyebabkan patah tulang. Setelah obrolan lebih lanjut, diketahui bahwa temannya itu sempat diteror hantu sebelum mengalami kecelakaan tersebut. Penjaga warung yang penasaran pun menanyakan hantu jenis apa yang mampu mencelakakan manusia. Pria itu menjawab, jika temannya itu diteror oleh hantu jamu gendong. Mendengar cerita itu, Kafka semakin tertarik karena berkaitan dengan bahan skripsinya. Pria itu lanjut bercerita tentang kisah hantu jamu gendong yang tidak akan berhenti meneror warga sebelum dendamnya terbalaskan. Konon, dia dibunuh dan diperkosa oleh komplotan penjahat, di mana semenjak penjual jamu itu mati, preman yang membunuh wanita itu satu persatu mulai diteror sampai meninggal. Kemudian, Kafka kembali ke kosannya untuk membaca isi buku harian milik Nadia. Dia melihat sebuah gambar yang dilukis Nadia tepat sebelum dia mati. Kafka pun bergegas menelepon Meisha untuk mengajaknya pergi ke tempat angker
di mana Rio dan Nadia ditemukan. Meisha dan Andin pun pergi ke kosan Kafka untuk pergi bersama ke tempat tersebut. Sesampainya di sana, Kafka mengajak Meisha dan juga Andin untuk menyusuri tempat misterius itu. Sesampainya di depan rumah itu, ternyata Kafka sudah menyiapkan segala kebutuhan untuk ritual. Dia mengaku mengetahui cara itu dari tulisan Nadia di buku hariannya. Kafka pun mengulang ritual yang dilakukan oleh Rio. Dan saat mereka berjalan ke samping rumah, terdengar suara wanita yang menawarkan jamu. Mereka bertiga pun langsung berlari ke mobil. Namun, hantu itu terus mengikuti mereka. Untungnya, mereka bertiga masih bisa meloloskan diri. Andin pun pulang ke rumahnya, sementara Meisha memilih untuk menginap di kosan Kafka. Dia tampak kesal dan masih ketakutan setelah melihat penampakan itu. Kafka berusaha menenangkan Meisha bahwa tidak akan ada hal buruk yang akan menimpa mereka. Namun nyatanya, hantu jamu gendong itu tidak mau melepaskan mereka begitu saja. Saat Meisha mengambil jemuran yang berada di teras kos, dia melihat ada sosok penjual jamu gendong berada tepat di bawah balkon. Tidak mau berpikir aneh-aneh, Meisha kembali ke dalam kamar dan membersihkan diri. Sedangkan Kafka yang sedang sendirian di kamar mulai mendapatkan teror dari hantu jamu gendong. Dia mendengar suara perempuan yang berbisik menawarkan jamu. Lalu, dia pun keluar dari kamar untuk memeriksa keadaan. Namun tiba-tiba, dia dikagetkan oleh Meisha. Keesokan harinya, Andin yang baru bangun tidur, mulai diteror hantu jamu gendong. Sesampainya di kampus, Andin yang berada di perpustakaan, merasa ada yang aneh. Karena tempat yang tadinya ramai itu, tiba-tiba menjadi sepi dalam sekejap. Lalu tiba-tiba, Andin mulai mendengar suara tukang jamu, dan sosok hantu itu pun mulai muncul. Hantu jamu gendong itu mulai menghampiri Andin hingga membuatnya berlari ketakutan untuk menghindari hantu itu. Namun hantu itu malah menghadang Andin tepat di luar jendela perpustakaan. Bahkan, sosok itu dengan sengaja merangkak di depan Andin untuk membuat Andin ketakutan. Andin terus menghindari teror hantu itu hingga akhirnya dia bertemu dengan Sigit. Andin yang masih terlihat sangat ketakutan mengatakan bahwa dia diteror hantu perempuan. Tapi bukannya menanggapi dengan serius, Sigit malah bercanda dan berkata jika dia siap menggenjot hantu wanita itu. Sementara di sisi lain, Kafka mendapatkan telepon dari Meisha dan memintanya untuk segera bertemu di dalam kampus. Meisha mencoba menenangkan Andin yang masih ketakutan dengan teror hantu jamu gendong. Bahkan, Andin tidak berani pulang ke rumahnya karena dia selalu merasa diikuti oleh hantu tersebut. Pada akhirnya, Meisha pun berjanji akan menemani Andin di rumahnya sampai dia tidak ketakutan lagi. Sementara Kafka yang baru saja sampai di kosannya kembali diteror oleh hantu jamu gendong. Dia dapat merasakan adanya kehadiran sosok hantu jamu gendong tepat di sampingnya. Akan tetapi, sosok itu langsung menghilang begitu Kafka menoleh ke arahnya. Kafka kembali membaca buku harian Nadia. Saat Kafka memegang kasurnya, dia bisa merasakan bahwa ada rambut panjang di sana. Tak lama kemudian, Sigit datang untuk memantau hasil kerja Kafka. Secara tidak sengaja, Sigit melihat buku harian Nadia, lalu membacanya. Namun, Sigit justru berkata jika jamu gendong identik dengan penjualnya yang seksi. Dia lalu berkata, jika dia bisa bertemu hantu itu, maka dia akan langsung menggenjot hantu tersebut. Sigit lalu bergegas pergi setelah mendapatkan telepon dari temannya. Saat keluar dari kosan Kafka, Sigit melihat ada penjual jamu gendong di ujung lorong. Namun bukannya menggenjot, Sigit justru lari terbirit-birit karena ketakutan. Dia pun kabur ke rumah temannya yang bernama Tono. Sesampainya di sana, Sigit pun menceritakan apa yang baru saja dia alami. Dia menjelaskan wujud penampakan yang baru dilihatnya sangat mirip dengan penjual jamu gendong. Tono tiba-tiba teringat dengan kejadian masa lalu saat dia bersama preman lain memperkosa wanita penjual jamu gendong sampai mati. Tapi Tono pura-pura tidak tahu dan berkata
jika hantu itu tidak ada. Sigit yang masih ketakutan berkata bahwa hari itu dia akan menginap di rumah Tono. Namun tiba-tiba sosok hantu jamu gendong itu pun muncul setelah mengikuti Sigit sampai ke rumah Tono. Sedangkan di sisi lain, Tono yang menyalakan TV di dalam kamar mulai merasa tidak tenang. Tono pun terus menoleh ke kanan dan ke kiri untuk memastikan tidak ada sosok mengerikan yang menghantuinya. Di dalam kamar, Sigit yang sedang tidur seketika terbangun karena ada sosok wanita cantik yang duduk di ranjangnya. Dia pun bermaksud menggenjot wanita itu. Namun, si wanita langsung berubah menjadi sosok hantu jamu gendong. Teriakan Sigit itu pun membuat Tono terbangun. Dan saat diperiksa, ternyata Sigit sudah kabur tanpa mengenakan pakaiannya. Tono yang mencari keberadaan Sigit mulai diteror oleh hantu itu. Tono lalu berlari ke dalam kamarnya. Namun ternyata hantu jamu gendong itu sudah duduk tepat di samping Tono. Dalam kondisi Tono yang sangat ketakutan itu, kipas angin di kamarnya tiba-tiba menyala dengan sendirinya. Lalu, kipas yang berputar kencang itu melayang tepat mengenai leher Tono hingga dia meninggal. Saat sekarat, dia teringat kembali kejahatan yang ia lakukan kepada penjual jamu gendong. Ternyata memang benar, Tono bersama dua orang lainnya adalah pelaku pembunuhan sadis yang menyebabkan kemunculan sosok hantu tersebut. Sedangkan Sigit yang kabur dari rumah Tono tanpa mengenakan pakaian tidak langsung pulang ke rumah, melainkan langsung pergi ke kampus. Sedangkan di sisi lain, Kafka yang absen dari kampus melakukan investigasi di rumah angker tempat hantu jamu gendong itu muncul. Dia pun bertemu dengan warga sekitar dan menanyakan asal-usul hantu tersebut. Pria itu pun menceritakan bahwa semasa hidupnya, hantu itu adalah penjual jamu yang bernama Sri Sumiati. Dia datang dari kota Solo untuk menjajakan jamu di sekitaran kota Jakarta. Dari kabar yang beredar, diketahui bahwa Sri Sumiati ini telah meninggal akibat dibunuh. Di tengah rintik hujan, Kafka mulai melihat sekelebat bayangan hantu itu lagi. Dia berjalan di samping rumah angker itu. Dan ternyata sosok hantu itu muncul lagi tepat di hadapannya. Kafka pun berjalan menuju ke lokasi penampakan itu. Yang ternyata di tempat itu banyak sekali ditemukan botol bekas jamu. Sedangkan di sore harinya, Kafka sampai di sebuah rumah dan mengetuk pintu rumah itu. Seorang wanita yang bernama Lastri membuka pintu dan mempersilahkan Kafka untuk masuk ke dalam. Setelah mengetahui maksud dan tujuan Kafka, Lastri pun menceritakan siapa Sri sebenarnya. Dia adalah wanita baik-baik yang datang dari desa. Sepeninggalan suaminya untuk mengadu nasib, Sri membawa anaknya ke Jakarta dan mulai bekerja dengan Lastri sebagai penjual jamu. Di hari Sri menghilang, Lastri tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setelah lama tidak mendapatkan kabar dari Sri, Lastri terpaksa memulangkan anak Sri ke desanya yang berada di Solo. Setelah itu, Lastri berpesan kepada Kafka untuk mencari jasad Sri sampai ketemu jika memang dia sudah meninggal. Lastri berharap agar anak Sri bisa melanjutkan hidupnya dengan tenang tanpa menantikan kepulangan sang ibu. Kafka lalu berjanji akan berusaha semaksimal mungkin. Lalu, dia meminta izin untuk memeriksa kamar Sri agar bisa mencari petunjuk selanjutnya. Setelah masuk ke dalam kamar itu, Kafka berbaring di atas ranjang hingga dia tertidur. Dalam mimpinya, Kafka melihat Sri diganggu oleh komplotan preman. Malam itu, Sri diperlakukan tidak senonoh dan disiksa oleh 3 orang pria. Meski mencoba melawan, dia tetap tidak berdaya dan pada akhirnya Sri pun tewas di malam itu. Komplotan preman itu membawa mayat Sri ke samping rumah kosong dan menguburnya. Saat Kafka terbangun, dia bergegas keluar dari rumah itu dan tidak sengaja menabrak seorang warga. Ternyata, rumah itu adalah rumah milik Lastri, pebisnis jamu gendong yang sudah bangkrut. Setahu saya sudah 3 bulan rumah ini sengaja dikosongkan, Dek. Pria itu menjelaskan, jika rumah tersebut sudah lama kosong dan tidak ada lagi yang menghuni. Mendengar hal itu, Kafka pun segera pergi dari sana. Dan sesampainya di tempat kos, Kafka yang baru saja membuka pintu kamarnya, kembali merasakan kehadiran hantu jamu gendong.
Sambil merasa ketakutan, Kafka masuk ke dalam kamar untuk beristirahat. Namun, saat dia tertidur di atas meja, tiba-tiba seketika itu, bayangan hitam melintas dari luar jendela. Dan saat Kafka berdiri untuk memeriksa bayangan itu, yang ternyata itu hanya mimpi. Dia kembali terbangun dari tidurnya dan tidak sengaja menumpahkan mie yang dia buat sebelum tertidur. Anehnya, di atas mie itu terdapat cangkang telur. Padahal tadi, Kafka membuat mie tanpa menggunakan telur. Kafka melangkah, mengikuti cangkang itu dan mendapati cangkang telur yang masih baru. Saat dia mencuci tangannya, dia melihat bayangan hantu jamu gendong. Dan saat Kafka menoleh ke belakang, sosok hantu itu sudah pergi. Lalu, bayangan hantu itu kembali lewat di jendela. Kafka pun segera bergegas membersihkan tangannya. Namun tiba-tiba, Kafka berteriak ketakutan dan bergegas kembali ke kasurnya. Namun, saat dia mulai memejamkan mata, sepasang kaki bergoyang menggelantung di atas Kafka. Dan saat dia membuka mata, dia dikejutkan dengan sosok hantu jamu gendong yang sudah berdiri di hadapannya. Dia pun bergegas pergi keluar dari kamarnya. Namun ternyata, hantu itu kembali muncul di luar kamar. Setelah itu, dia mengurungkan niat untuk pergi dan menangis ketakutan di balik pintu. Namun tiba-tiba, tangan hantu itu menggerayangi pundaknya dan membuat Kafka berlari keluar. Di lorong, Kafka kembali diteror oleh hantu jamu gendong yang berjalan merangkak ke arahnya. Kafka yang ketakutan kembali berlari menjauh dari tempat itu. Di waktu yang sama, Meisha juga terkena teror hantu. Lonceng yang berada di kamarnya berdering kencang dan bayangan hantu jamu gendong kini terlihat melintas di luar jendela. Terdengar suara wanita yang menawarkan jamu. Dan meski sangat ketakutan, Meisha memberanikan diri untuk mendatangi sosok tersebut. Saat dia hendak membuka tirai, tangan hantu itu memegang pundak Meisha. Meisha pun langsung loncat ke ranjang. Namun ternyata hantu itu sudah berada di sampingnya. Untung saja saat itu Kafka datang. Mereka yang sudah tidak tahan lagi dengan teror hantu itu berniat untuk mengakhiri semuanya. Kafka lalu menelepon Sigit dan mengajaknya pergi ke rumah angker itu. Sigit yang ketakutan sendirian di rumah tidak punya pilihan lain dan ikut bersama dengan Kafka. Mereka berempat pun sampai di rumah angker tersebut. Mereka bertekad untuk mencari mayat Si dan menguburkannya dengan layak. Kafka dan Meisha turun dari mobil untuk mencari mayat Si. Sementara Sigit dan Andi menunggu di dalam mobil. Kafka dan Meisha berjalan menyusuri komplek perumahan sampai ke dalam rumah angker. Saat Meisha lengah, tiba-tiba hantu itu menarik kaki Kafka dan membawanya pergi. Sementara itu di dalam mobil, Andin meninggalkan Sigit sendirian karena dia ingin buang air. Tak lama kemudian, Andin pun kembali masuk ke dalam mobil. Sigit merasa heran, mengapa Andin cepat sekali buang airnya. Ternyata, Andin masih berada di luar dan yang dilihat Sigit adalah hantu yang menyamar. Karena ketakutan, Andin dan Sigit lalu berlari keluar untuk menyusul Meisha dan Kafka. Kafka kini sedang diseret oleh hantu itu dan diangkat ke langit-langit. Saat Meisha mencari Kafka, Sigit dan Andin bersembunyi di sela-sela sempit bangunan. Seketika itu juga, mereka mulai mencium bau busuk. Yang ternyata, hantu itu sudah ikut jongkok di belakang mereka. Enak aja. Kafka terjatuh di sebuah tempat di mana ada botol jamu di sana. Sementara Meisha kini diteror oleh hantu jamu gendong. Kafka mulai menggali tanah itu sendirian dan menemukan tengkorak Sri Sumiati. Dari kejauhan, hantu jamu gendong itu kembali muncul dan tersenyum ke arah Kafka. Keesokan harinya, Andin kembali membawa sahabatnya ke rumah sakit jiwa. Kali ini, Andin ditemani Kafka dan juga Sigit. Karena pasien gangguan jiwa itu adalah Meisha. Dan film pun selesai.